Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Epa Iriani, SPD MPDI, dan seterusnya teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Epa Iriani, SPD MPDI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini dengan judul Hakikat Manusia dalam Islam. Sebelum saya memulai presentasi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Fiona Deansa Putri, NIM M1C120028, kemudian Hasna Naslianti, NIM M1C12001, kemudian ada Septo Wiranto, NIM M1C1200005, kemudian ada Hairun Nisa Rizky Fitri, NIM M1C1200033, kemudian ada Inna Kadile dengan NIM M1C1200035, dan yang terakhir ada Gustian Alvito dengan NIM M1C1200036. Nah, di sini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dan hakikat manusia, yang kedua yaitu eksistensi dan martabat manusia, dan yang ketiga adalah tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah fil ardi. Nah, yang pertama ada konsep dan hakikat manusia. Konsep manusia. Manusia adalah makhluk spesial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep manusia dalam Islam tidak menganggap bahwa manusia itu boleh sebebas-bebasnya. Karena itu diciptakan aturan bagi manusia. Aturan tersebut dibuat bukan untuk menyiksa manusia, melainkan untuk menyelamatkan manusia dari segala kesesatan. Yang kedua ada hakikat manusia. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakan manusia yang telah diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur bumi dan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun konsep manusia menurut Islam berdasarkan dari tujuan diciptakannya, yaitu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah artinya kita menganggap bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, diagungkan, menjadi tempat bergantung, dan menjalankan semua perintah-perintahnya. Tanpa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya manusia akan mengalami kesesatan dan kehilangan arah dalam hidupnya. Nah, ibadah bukan hanya menjalankan ritual ibadah saja, melainkan ibadah yaitu melakukan segala kegiatan yang memperoleh suatu pahala dan memperoleh satu kebaikan. Nah, ibadah yaitu seperti menjalankan sholat, menunaikan ibadah puasa, melakukan kebaikan, tolong-menolong, menikah, berkeluarga, menuntut ilmu, bekerja keras. Nah, semua itu adalah ibadah. Ibadah itu menghasilkan suatu pahala, menghasilkan manfaat bagi diri kita dan juga manfaat bagi orang lain. Nah, dapat disimpulkan dari sana bahwa ibadah adalah kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, yang kedua ada eksistensi dan martabat manusia. Eksistensi manusia di dunia merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, bahwa dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Nah, eksistensi itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu eksistensi pribadi atau individual dan eksistensi sosial. Eksistensi pribadi yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala serta memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Nah, kita selain menjadi makhluk individual, kita juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain agar kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik dan segala kebutuhan-kebutuhan kita dapat tercapai. Yang kedua yaitu ada eksistensi sosial, yaitu melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia serta tidak merusak alam. Nah, seperti yang telah dijelaskan di eksistensi pribadi tadi, bahwa manusia adalah makhluk sosial, tentu saja kita membutuhkan orang lain. Seperti contoh kecilnya yaitu si penjual dan si pembeli. Si pembeli membutuhkan si penjual untuk mendapatkan suatu barang yang dia inginkan, sedangkan si penjual membutuhkan si
membeli untuk dapat barang-barang yang dia jual itu laku terjual. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah fil ardi. Sebagai hamba Allah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala bagaikan hubungan seorang hamba atau budak dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisi seorang abid, kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sepenuh hati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memikirkan, dan demikian itulah agama yang lurus. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalankan segala perintah Allah dengan rasa ikhlas agar kita mendapatkan pahala, tetap bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, kemudian ada sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendaya gunakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan hidup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah juga berarti sebagai pemimpin suatu negara atau pemimpin agama. Nah, kita sebagai generasi muda yang nantinya mungkin ada teman-teman yang ingin menjadi seorang pemimpin negara, maka kita harus membuat suatu negara itu makmur, bukan malah menghancurkan suatu negara, karena di sini telah dijelaskan bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi ini yaitu bertujuan untuk membuat kemakmuran di muka bumi ini. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi pada kali ini yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Diciptakannya manusia di bumi oleh Sang Pencipta tidak hanya untuk diam saja, tetapi manusia dituntut untuk selalu berperan aktif, berbuat kebaikan. Sebagai seorang manusia, kita juga harus menjadi individu yang sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, masih banyak kekurangan yang melekat pada diri kita. Salah satu contohnya yaitu kurangnya pemahaman manusia tentang agama. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling menghormati, mengasihi satu sama lain karena kita diciptakan tanpa adanya perbedaan. Nah, adapun saran saya untuk kita semua, kita harus menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain di sekitar kita. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.